ketemu lagi dengan saya, Om John Jovel. Hari ini kita akan makan bacang. Ikuti terus sampai habis. Bacang itu adalah sebuah makanan tradisional khas Tionghoa yang selalu disuguhkan setiap bulan 5. Nah, setiap bulan 5. Jadi setiap bulan 5 tanggal 5 penanggalan lunar. Jadi ada sembahyang. Sembahyang itu menggunakan cang. Iya, cang. Jadi cang itu adalah kurang lebih seperti lepat ketan seperti lempar tapi menggunakan daun bambu. Dia bungkusnya itu daun bambu. Kalau lempar kan pakai daun pisang ya, tapi ini daun bambu. Jadi daun bambu yang besar-besar. Jadi di sini ada ada tiga bacang. Bacangnya ada 2 sih. Satu bacang ini yang besar ini bacang. Sedangkan yang satu lagi yang kecil ini namanya nyonya cang. Apa bedanya? Nanti akan kita bahas. Saksikan terus ya. Dan yang ini, yang kecil kenot ya. Ini adalah kincang. Kita akan bahas satu-satu. Apa dia bedanya? Kita bahas dari yang kecil dulu deh. Yang kecil. Yang kecil ini adalah kincang. Kincang ini adalah plain. Kita buka. Dia adalah pulut cang tadi, pulut ramuan cang yang tidak ada isinya apa-apa. Dia tidak ada isi apa-apa. Dia kosong saja. Tuh. Kincang. Nah, kincang ini biasanya dikonsumsi favorit anak kecil. Ya. Nah, ini dia. Kincang ini adalah favoritnya anak-anak kecil karena apa? Karena ketika ini dia, oke? Karena ketika kincang dimakan biasanya menggunakan saus gula merah, ya gula merah atau gula putih atau selai srikaya. Jadi untuk menghormati rasanya kita tidak kasih apa-apa, kita makan begitu saja, ya. Kita coba. Dia kincang ya, saya nampak dia adalah 5 segitiga. Dia dengan 4 buah titik sudut, dia 5 segitiga. Oke. Dari beras pulut. Ya. Nggak enak kalau dimakan gitu saja. Bukan nggak enak sih, tapi kurang jos. Yang membuat dia berbeda dengan lempar adalah ketika lempar itu adalah pulut, baunya lebih dominan dari daun pisang yang membuat khas. Sedangkan ini yang membuat khas itu adalah daun bambu. Ada memang modernisasi karena daun bambu memang agak sulit dicari. Daun bambu yang besar maksud saya. Jadi ketika mereka mau bikin yang besar atau biar gampang carinya, ya pakai daun pisang, tapi tetap baunya akan beda. Daun bambu termasuk ingredient yang membuat baunya menjadi khas. Apa ya? Lengket-lengket ya. Karena ini adalah pulut, tidak disarankan untuk orang yang memiliki penyakit MAH memakan ini sebelum makan nasi. Harus makan nasi dulu. Oke, kita coba yang kedua. Ini yang kedua yang tidak terlalu besar. Ini namanya nyonya cang. Nah, ini menarik nih. Kenapa disebut nyonya cang? Ini disebut nyonya cang. Ini biasanya adalah budaya dari Chinese, Tionghoa, pesisir Sumatera, dan pesisir Malaysia. Kenapa disebut nyonya? Karena pada zaman dahulu itu tuan-tuan
cukong tauke dari orang Tionghoa zaman dulu yang kaya-kaya. Mereka mengambil orang-orang lokal untuk menjadi istri. Ya, orang-orang lokal menjadi istri. Dan ketika orang lokal menjadi istri, terjadilah asimilasi dapur. Karena apa? Karena pasti si istri ini kan ikut sama mertua masak di dapur. Jadi istri yang merupakan orang lokal ini diajarin masakan Tionghoa karena mertua orang Tionghoa. Nah, ketika dia memasak masakan-masakan Tionghoa, dia belajar dengan bumbu-bumbu original ketika mertua masih hidup, ya kan? Nah, ketika mertua sudah tidak bisa memasak, jadi ini cerita flashbacknya saya lah ya. Ketika mertua sudah tidak bisa memasak, si nyonya inilah yang menjadi pemilik kuasa di dapur, maka dia bebas untuk bereksperimen. Dia memasak makanan-makanan Tionghoa yang dari Tiongkok dengan bumbu-bumbu yang sudah modernisasi, bukan, pada zaman itu berarti sudah diadaptasi, sudah dimodifikasi. Nah, kita buka ya, kita akan bedakan. Ini oke. Ini adalah Nyonya Chang. Iya, itu dia, Nyonya Chang. Ya, nampak ya, Nyonya Chang. Nyonya Chang adalah Chang yang isiannya merupakan daging yang sudah digiling bersama rempah-rempah. Ya, aku rapikan dulu. Bersama rempah-rempah. Tuh, nampak ya? Bersama rempah-rempah. Jadi ada ebi, ada ayam giling, ada daging babi, tergantungnya isinya, bisa sapi, bisa ayam, bisa daging babi, dan biasanya dicampur padu-padankan dengan serutan kelapa, rempah-rempah, ketumbar. Biasanya ini paling menyengat itu adalah ketumbarnya. Irisan apa namanya? Irisan bumbu-bumbunya, giling tumbukan bumbu-bumbunya sangat kuat, rempahnya sangat kuat. Jadi kita terkenal bahwa masakan-masakan lokal, Melayu lokal, Melayu Malaysia, Melayu Sumatera, baik Sumatera Utara maupun Riau, itu permainan bumbunya itu sangat kuat. Jadi jadilah dia Chang Nyonya ini. Kita lihat bedanya dengan Chang yang original ya. Ini adalah Chang yang original, bacang beneran. Bacang beneran, emangnya Nyonya Chang bukan bacang beneran? Ya, Nyonya Chang, makanya sebutannya kalau di daerah Riau sini, Bengkalis khususnya tempat saya berdomisili, ketika kita mau beli bacang, maka isinya adalah daging babi. Daging babi, itu ada dua jenis juga. Ada daging babi, ada juga yang pakai telur asin. Ya, waduh, aku rapikan dulu. Ini dia. Kita bagi, kita belah. Biar gampang. Tada. Jadi isinya itu adalah, yang pertama ini adalah kenari. Tuh, kenari, lauci. Kemudian ada, nah ini dia lemak babinya. Ini lemak babi. Ini daging babi. Jadi daging babinya ini apa ya? Oh, ini ada tiram. Ada tiram dia, ada tiram. Ada ini udang kering juga sama. Tadi dihancurin, tapi kalau yang original ini udang keringnya utuh. Ada udang kering. Oh, aku berpikir akan menemukan. Iya. Di sini aku tidak menemukan bawang putih ya. Biasanya ada bawang putih satu. Oh, ada. Ada. Oh, sudah hancur. Sudah hancur dia. Ini adalah sebuah bawang putih. Jadi biasanya ada bawang putih dan ada daging babi. Yang nggak harus adalah tiram. Yang tidak harus ada itu adalah tiram sama kenari. Biasanya masing-masing keluarga itu memiliki favoritnya sendiri-sendiri. Kadang ada yang pakai telur bebek, tapi yang apa namanya? Yang
kuningnya saja, putihnya nggak ikut. Nah, itu bulat-bulat cantik banget ya. Kita coba ya. Enak banget. Ini adalah saya request khusus. Ini dimasak oleh tante istri saya. Namanya Queen Yui. Queen Yui berarti tante Queen Yu. Dia ini adalah legend. Umur beliau itu sudah hampir 70 ya. Hampir 70. Jadi masakan dia ini memang betul-betul resep beneran. Resep beneran apa sih? Resep zaman dulu. Nyonya Chang. Sebenarnya sih kita nggak boleh makan satu tapak begini. Kita harus selesaikan makan nyonya dulu, baru makan bacang, atau makan bacang dulu baru makan nyonya. Cuma biar kalian bisa melihat perbedaannya. Nyonya Chang. Tuh. Nyonya Chang dia udah ditumbuk. Udah tumbuk terus disangrai. Ini daging babi. Sambil isiannya dimakan, luarannya juga dimakan. Ini apa nih? Kenari. Best banget. Kenarinya jadi manis. Jadi ada cita rasa gurih, cita rasa manis di bacang. Sedangkan di Nyonya Chang ada cita rasa pedes-pedes spicy gitu. Tapi bukan pedes merica, bukan pedes cabai juga. Teman-teman yang non muslim, teman-teman muslim jika ingin memesan Chang itu bisa. Berarti harus yang pesan vegetarian. Kalau yang vegetarian, jangankan babi, jangankan ayam, sapi pun tidak ada. Jadi 100% bahannya itu dari tumbuhan. Tapi akan kalah legitnya dengan ini, akan kalah. Cuma kalau mau mendapatkan sensasi apa? Makan bacang, ya makan yang vegetarian. Atau makan bacang yang dimasak oleh ibu-ibu Tionghoa yang sudah mualaf. Ada banyak di sekitar Jakarta. Di Medan itu ibu-ibu Tionghoa yang sudah menikah dengan yang orang tua mereka dulu mualaf, atau mereka menikah sama orang muslim gitu kan. Jadi mereka pindah agama jadi mualaf. Itu ada. Mereka buat. Dan ini sangat enak. Aku pernah makan yang ayam. Cuma tetap yang buat itu non muslim. Jadi kualinya ya bekas daging babi. Kalau mau aman ya memang harus yang vegetarian. Kualinya tidak pernah kena daging. Atau Cina yang muslim. Tionghoa yang muslim ada banyak. Di Medan ada banyak. Tionghoa yang muslim, Jakarta juga ada banyak. Menu ini bisa kita dapatkan. Aku tinggalkan yang terbaik di akhir. Entah kenapa, favoritku adalah Nyonya Chang. Aku sangat suka daging babi. Tapi kalau dari Chang, aku lebih suka Nyonya Chang, bukan Chang yang original. Cheers. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Benar? Apakah setuju? Dadah!